MotoGP 2024 tersisa 5 seri, siapa saja yang masih punya kans jadi juara dunia? MotoGP 2024 telah memasuki fase krusial dengan hanya menyisakan 5 seri, termasuk 5 balapan Grand Prix dan 5 balapan sprint. Persaingan untuk meraih gelar juara dunia semakin ketat dan masih ada beberapa pembalap yang memiliki peluang matematis untuk menjadi juara dunia. Dalam video ini, kita akan melihat siapa saja pembalap yang masih memiliki peluang dan bagaimana perhitungan matematis mereka dalam memperebutkan gelar di 5 seri tersisa. Poin maksimal yang bisa diraih. Dalam satu seri MotoGP, pembalap bisa mengikuti 2 jenis balapan, Grand Prix dan Sprint Race. Berikut adalah poin yang bisa diraih dalam tiap balapan. Grand Prix, juara 1 mendapatkan 25 poin. Sprint Race, juara 1 mendapatkan 12 poin. Dengan 5 seri tersisa, itu berarti ada total 5 Grand Prix dan 5 Sprint Race yang masih bisa diikuti oleh para pembalap. Total poin maksimal dari Grand Prix, 5 seri dikali 25 poin yaitu 125 poin. Total poin maksimal dari Sprint Race, 5 seri dikali 12 poin yaitu 60 poin. Jadi, poin maksimal yang bisa diraih oleh seorang pembalap dalam 5 seri tersisa adalah 125 poin plus 60 poin sama dengan 185 poin. Setelah balapan terakhir di sirkuit Mandalika, berikut adalah posisi 5 pembalap teratas di klasemen sementara MotoGP 2024. Jorge Martin memiliki 366 poin, 2. Pecco Bagnaia dengan 345 poin, 3. Enea Bastianini dengan 291 poin, 4. Marc Marquez dengan 288 poin, 5. Pedro Acosta dengan 181 poin. Dengan poin maksimal yang masih bisa diraih sebesar 185 poin, mari kita lihat peluang masing-masing pembalap untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024. 1. Jorge Martin. Jorge Martin saat ini berada di puncak klasemen dengan 366 poin, unggul 21 poin dari Pecco Bagnaia yang berada di posisi kedua. Dengan 5 seri tersisa dan 185 poin maksimal yang masih bisa diperebutkan, Martin memiliki peluang besar untuk mengamankan gelar juara dunia jika ia mampu menjaga konsistensinya. Namun, dengan margin yang relatif kecil, ia tidak boleh lengah. Jika Martin berhasil meraih rata-rata 20 poin per seri, gabungan Grand Prix dan Sprint Race, ia akan berakhir dengan 20 poin tanda kali 5 seri sama dengan 100 poin tambahan, yang membuat total poinnya menjadi 466 poin. Jika Bagnaia tidak bisa menyamai atau melewati poin tersebut, Martin akan keluar sebagai juara. 2. Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, juara bertahan, saat ini tertinggal 21 poin dari Martin. Dengan 345 poin di tangannya, ia masih dalam persaingan ketat. Jika Bagnaia mampu memenangkan beberapa balapan dan memanfaatkan kesalahan Martin, ia bisa merebut kembali posisi puncak. Untuk menyamai poin Martin saat ini, 366 poin, Bagnaia hanya perlu meraih 21 poin dalam satu seri. Dengan performa konsisten, Bagnaia masih bisa mengumpulkan 5 seri tanda kali 25 poin, maksimal, sama dengan 125 poin, yang akan membuat total poinnya menjadi 470 poin. Ini cukup untuk mengungguli Martin jika Martin mengalami masalah dalam beberapa balapan. 3. Enea Bastianini. Enea Bastianini tertinggal 75 poin dari Martin, dengan total 291 poin saat ini. Bastianini mungkin berada di posisi yang lebih sulit dibandingkan Martin dan Bagnaia, namun ia masih memiliki peluang untuk menjadi juara jika ia bisa memaksimalkan poin di sisa seri dan kedua rival di atasnya mengalami kesulitan. Jika Bastianini meraih poin maksimal di 5 seri tersisa, ia akan mendapatkan 291 poin plus 185 poin sama dengan 476 poin. Dengan skenario ini, Bastianini bisa menjadi juara dunia, tetapi syaratnya adalah Martin dan Bagnaia harus kehilangan banyak poin di balapan yang tersisa. 4. Marc Marquez. Marc Marquez telah menunjukkan kebangkitan luar biasa setelah pindah ke Ducati bersama Gresini Racing. Saat ini, Marquez tertinggal 78 poin dari Martin. Meski peluangnya lebih kecil, secara matematis Marquez masih berpeluang untuk merebut gelar juara dunia. Jika Marquez mampu memenangkan semua balapan tersisa, ia bisa meraih 288 poin plus 185 poin sama dengan 473 poin,
yang cukup untuk mengungguli Martin jika sang pemimpin klasemen mengalami masalah. Namun, Marquez harus memastikan bahwa setiap seri tersisa berjalan sempurna baginya. 5. Pedro Acosta. Pedro Acosta berada di posisi kelima dengan 181 poin, tepat 185 poin di belakang Martin. Artinya, secara matematis, Acosta masih memiliki peluang untuk menjadi juara dunia jika ia memenangkan semua balapan tersisa, sprint dan Grand Prix, dan rival-rivalnya gagal meraih poin signifikan. Namun, skenario ini sangat tipis kemungkinannya. Jika Acosta memenangkan semua balapan, ia akan mengakhiri musim dengan 181 poin plus 185 poin sama dengan 366 poin. Dalam skenario ini, Acosta hanya bisa menang jika Martin, Bagnaia, Bastianini, dan Marquez semuanya gagal finish di balapan-balapan tersisa, yang tentu saja sangat tidak mungkin terjadi. Kesimpulannya, siapa yang punya peluang terbaik? Dari perhitungan matematis di atas, jelas bahwa Jorge Martin dan Pecco Bagnaia memiliki peluang paling besar untuk meraih gelar juara dunia. Keduanya berada di posisi yang sangat menguntungkan dengan hanya selisih 21 poin di antara mereka. Enea Bastianini dan Marc Marquez masih memiliki peluang, tetapi mereka membutuhkan hasil luar biasa dan keberuntungan agar bisa meraih gelar. Pedro Acosta, meskipun masih dalam perhitungan matematis, peluangnya sangat tipis dan lebih bergantung pada kegagalan pembalap-pembalap di atasnya. Dengan sisa 5 seri, MotoGP 2024 masih bisa menyajikan banyak kejutan. Hasil di setiap seri akan sangat menentukan, dan para penggemar balap pasti menantikan bagaimana persaingan ini akan berakhir.